Shalom. Saudara menikmati penyembahan tadi? Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menggairahkan. Amin. Minggu-minggu ini terutama adalah minggu-minggu di mana kita akan memperingati Jumat Agung. Penyelesaian proyek Allah Bapa bagi keselamatan saudara dan saya, puncaknya adalah di Jumat Agung ketika Yesus menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi pagi saya berbicara mengenai sikap hati kita. Dari tahun ke tahun saya percaya bukan sekali, dua kali kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Apa yang kita masih tersisa dalam hidup kita mengenai Jumat Agung dan Paskah. Paskah, cari telur, menghias telur. Apa hubungannya Paskah dan telur saya nggak tahu, tapi itu yang saya alami waktu saya masih kanak-kanak sekolah minggu. Tapi kalau saudara dari tahun ke tahun, dari minggu ke minggu, duduk di sini mendengarkan firman, dan Paskah apa? Jawabannya telur. Berarti something wrong. Karena ada yang nggak bertumbuh. Saya Paskah kolerasinya dengan telur pada waktu saya kanak-kanak. Tapi ketika saya dewasa, Paskah berbicara kebangkitan, kematian, kebangkitan, mengalahkan maut. Supaya saudara dan saya punya janji kehidupan kekal. Saudara, hari-hari ini hari-hari yang menggairahkan, amin. Kalau orang Kristen di hari libur Kristen, jalan-jalan ke puncak, main golf pagi sampai sore sampai kulitnya gosong, itu enggak zamannya, udah basi saudara. Orang dunia menghormati hari raya Kristen, orang Kristennya sendiri menggunakan untuk hal-hal yang kacau. Saudara, saatnya sekarang enggak untuk ngomong manis-manis, ya. Capek saudara. Bukan capek, tapi berdosa. Pemberita firman yang tidak mengatakan apa yang harus dia katakan, saat ini dikatakan adalah orang yang mengkorupsi, menyabot kebenaran firman. Pemberitaan firman adalah untuk memperingatkan supaya setiap kita bersiap sehingga ketika kedatangan yang kedua kali kita layak dijemput sebagai mempelai-mempelai Kristus. Ada amin saudara. Siang hari ini saya mau berbicara mengenai hikmat Mazmur. Mazmur 90, ayatnya sudah hafal ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kalau ditanya hafal enggak. Tapi kalau disuruh nyanyi semua hafal. Mazmur 90. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijaksana. Saudara, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Saudara, yakin enggak setiap kita Tuhan punya rencana melalui kehidupan pribadi lepas pribadi? Menghitung hari-hari, kenapa hari-hari dihitung? Karena harinya sudah enggak banyak. Bisa dihitung. Dan untuk melewati hari-hari yang tidak banyak lagi, kita perlu hati bijaksana. Kalau saya bicara bijaksana, ya, kalau kita bicara dalam konteks kekristenan, bijaksana langsung ingatnya nama siapa? Salomo. Kenapa Bapak ingat Salomo? Kenapa enggak ingat mertua gua yang bijaksana? Memberikan putrinya yang cantik dan precious untuk jadi istri saya. Saudara, bijaksana selalu berbicara Salomo. Salomo bijaksana. Kisah yang paling diingat setiap orang percaya tentang Salomo adalah ketika dia harus memutuskan keputusan ketika dua orang perempuan sundal, ya, yang membawa bayi, yang satu mati, yang satu hidup, dan dua-dua mengaku yang hidup itu punya dia. Saya bayangkan salah satu dari perempuan sundal ini cukup gemuk saudara. Sehingga ketika dia menaruh bayinya yang kecil, fragile di sampingnya, dia mungkin ngimpi tangannya bluk kena leher bayinya, ngek bayinya mati.
tapi dia ambil ditukar sama bayi kepunyaan perempuan yang lain. Saudara, hikmat ini ditulis di Alkitab, tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada lagi. Saudara, luar biasa. Salomo adalah seorang pribadi yang mempunyai hikmat luar biasa. Hidup di akhir dari akhir zaman, menjelang kedatangan yang kedua kali, kita perlu hikmat. Dalam hidup sehari-hari perlu hikmat enggak? Kenapa perlu hikmat? Supaya bisnisnya unggul terus, menjadi kepala dan bukan ekor. Naik, semakin naik. Orang bicara firman ini, orang Kristen parahnya selalu dikaitkan dengan kangtau. Dengan berkat secara materi yang jadi ukuran. Hikmat bukan bicara untuk cari cuan lui aja Pak, Ibu. Hikmat bukan bicara untuk materi. Hikmat berbicara begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Loh, sekarang siapa di sini yang tiap hari tidak pernah berbuat salah dengan mulutnya? Halo? Salah semua. Saudara, untuk ngomong sehari nggak ada kelirunya itu tanpa hikmat, nggak bisa loh saudara. Nggak gampang loh. Lukas 6:45 katakan yang keluar dari mulut itu meluap dari dalam hati. Kalau di dalam hatinya tidak penuh hikmat, yang keluar juga kacau. Di haleluya, di gereja Mister haleluya, dikit-dikit haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Lah kalau kebakaran kok ngomongnya lain. Mati aku loh. Kemana haleluya puji Tuhannya? Saat-saat yang menegangkan, di situ keluar aslinya. Kalau isinya Tuhan, manggilnya juga Yesus. Kalau isinya yang lain yang dipanggil yaitu mbokku, mbokku yang dipanggil. Atau mati, malah menyumpahin dirinya sendiri. Geblek aku, saudara. Ingat ada kuasa dalam mulut orang percaya. Berbicara dengan hikmat, perlu hikmat. Salomo adalah teladan dalam orang yang berhikmat. Kalau kita bicara hikmat, Salomo itu orang yang berhikmat karena siapa? Salomo sebagai anak raja tentunya dia punya pendidikan khusus. Prince William, Prince Harry dia punya sekolah khusus. Punya tuition khusus, punya tambahan-tambahan pelajaran khusus. Yang tidak didapat orang kebanyakan. Salomo sudah pasti dia punya pendidikan khusus. Tapi pendidikan itu tidak membuat dia berhikmat. Pendidikan itu hanya akan membuat dia mempunyai knowledge, pengetahuan, IQ, intelligence quotient. Salomo punya IQ tinggi, so pasti kalau enggak jadi raja. Masa raja tell me? Raja mesti pinter, smart. Tapi dalam hal hikmat, kita akan belajar. Satu raja-raja. Siapa yang ngajari Salomo? Kitab 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja 4. Sebelumnya kita buka dulu Amsal 4. Amsal 4 ayat yang keempat. Amsal 4 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berbicara demikian. Perikopnya adalah nasihat untuk mencari hikmat. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah kepada petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya.
Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ayat yang ketujuh, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Saudara, Daud mengajarkan kepada anaknya Salomo, perolehlah hikmat. Yang ngajari Salomo, selain diajari secara IQ, pengetahuan oleh guru-guru, oleh orang lain yang cerdik cendekiawan di istananya, Salomo mengajarkan untuk mencari hikmat. Ini diulang-ulang, karena itu Salomo menulis, ayahku, ya, ayahku yang mengajari aku. Saudara, apa yang diulang itu nancep loh. Salomo terus dikatakan, kalau kamu mau dapat pengertian, cari hikmat dulu. Berdasarkan hikmat, you bisa dapat pengertian. Itu terekam di dalam alam bawah sadarnya. Sehingga ketika Salomo mendapat kunjungan Allah, God visitation. Ketika dalam mimpi Allah bertanya, Salomo, apa yang kau minta dari aku? Yang keluar adalah apa yang ditanam selama ini. Hikmat Tuhan. Karena yang lainnya dia bisa dapat, tapi hikmat dia nggak bisa dapat. Saudara, pengaruh sekali. Saudara sebagai orang tua, apa yang saudara tanam di dalam kehidupan anak-anakmu? Direct, indirect. Kalau yang ditanam, do it. Do it is number one. Do it. Jangan salahkan kalau anakmu jadi mata duitan. Kalau yang ditanam kuasa. Kalau kau punya power, punya kuasa, kamu akan jadi number one. Jangan salahkan kalau dia menghalalkan segala cara untuk mengejar kuasa. Apa yang ditanam, direct, indirect, secara verbal diperkatakan maupun melalui perbuatan kita. Bukankah ada istilah katakan action speak louder than words. Bapaknya ngajarin, number one Tuhan, Jesus is the center of my life. Tapi kalau minggu, wah ini ada Kang Tol. Gua mau lobby dulu, ini gede ini duitnya. Lu pada ke gereja gua enggak. Kira-kira anaknya belajar yang mana? Dia belajar bahwa Tuhan bisa ditukar dengan Kang Tol. Saudara, pembelajaran yang nyata adalah dari perbuatan bukan perkataan kita toh. Enggak heran pemberita firman, pendeta juga banyak yang anaknya bengkok loh saudara. Kenapa? Karena tidak melihat keteladanan di dalam diri pengajarnya. Dan hati-hati loh. Bahasa Indonesia itu bagus-bagus pepatahnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya kalau kamu kasih keteladanan 100, anakmu bisa 1000. Baik positif maupun gilanya. Pembelajaran sangat penting. Daud mengajari anaknya, Salomo, bahwa yang dicari nomor 1 adalah hikmat. Semuanya Salomo dapat. Salomo itu pinter loh saudara. Salomo sangat pandai, kalau enggak pandai enggak mungkin. Dia pasti pinter diplomasi. Buktinya semua raja-raja mengirim upeti ingin bersahabat dengan Salomo. Dia pinter diplomasi. Dia punya pengetahuan luas. Ya, nanti kalau baca di buku raja-raja, saudara selidiki, cari. Di situ dikatakan dia punya pengetahuan tentang flora dan fauna. Bukti yang masih nyata, ada ribuan amsal, ada mazmur yang luar biasa yang ditulis. Bukankah itu lahir dari satu knowledge yang luar biasa? Orang dengan IQ bukan IQ jongkok saudara. IQ-nya jinjit, lari, loncat-loncat kali saudara. Tinggi. Tapi hikmat hanya dicari, diminta dari Tuhan. Orang yang berhikmat itu lain loh. Orang punya pengajaran yang sama, dengar pengajaran yang sama, tapi responnya bisa beda. Satu orang bapak kaya raya, pabriknya 27 saudara. Ukurannya gede-gede, karyawannya 10.000 satu pabrik. Dia sudah umur 67 mau pensiun, punya 2 anak laki. Dia bingung memutuskan siapa penerusnya, siapa yang akan handle perusahaan yang begitu besar yang akan dipercayakan. Karena itu dia bilang, oke, dalam 2 tahun ini papi mau ngetes. Ya. Si sulung, yuk pegang pabrik itu, Ceban itu yang di Bekasi, karyawannya 10.000. Si bungsu juga kamu kerja, kamu pegang itu pabrik yang karyawan 10.000, sama persis. Yang ada di Tangerang. Dalam 2 tahun nanti papi akan evaluasi dan papi akan tentukan siapa yang layak untuk menjadi penerus papi. Tapi satu nasihat, kunci rahasia untuk sukses satu.
Kalau kau mau sukses, jangan pernah kena matahari. Wah, ini petuah sakti. Enggak boleh kena matahari. Anak yang sulung merespon, enggak boleh kena matahari. Yes, tapi sekarang gua akan jadi big boss. Gua jadi direktur 10.000 karyawan. Masa naiknya EBV, gua ganti dulu deh baby Benz. Langsung ganti, lifestyle-nya berubah. Dia sewa, rekrut, bikin lowongan pekerjaan. Satu asisten pribadi, bawa payung paling mahal sedunia. Payungnya gede 2 meter supaya dia nggak kena matahari. Karena dia merasa sekarang dia jadi bosnya. Bos itu datang kan seenaknya, pulang seenaknya toh. Wong bos kok. Bos nggak perlu 9 to 5. Bos itu seenaknya yang penting laporan masuk. Padahal laporannya ABS semua, asal bos seneng. Kira-kira 2 tahun jadi enggak? Kacau balau. Dia enggak pernah turun ke bawah. Anak yang bungsu mendengar rahasianya, dia katakan jangan pernah kena matahari. Oke Pi, aku tangkep. Jadi dia berangkat sebelum matahari terbit, lebih pagi dia datang ke kantor. Karyawan juga belum datang, OB pun belum datang, dia punya kunci serep. Karena waktunya masih terlalu pagi, dia punya banyak waktu, dia baca Alkitab, dia punya saat teduh, dia merenungkan firman. Sepanjang hari, dia berjalan hanya seturut firmannya. Tidak boleh kena matahari, pulang lebih malam. Tunggu matahari terbenam, enggak ada pulang jam 3 sore. Padahal bos, jam 5 masih ada matahari namanya Jakarta. Enggak pulang juga karyawan, mau pulang sungkan, bosnya aja masih nongkrong, masa gua pulang duluan. Akhirnya semua kerja lebih sungguh-sungguh. Saudara, bukankah kalau kucing pergi tikus bersukaria? Amin. Pabrik, restoran, apapun kalau bosnya enggak ada di situ, wah amburadul. Pelayanan turun, mutu turun. Di gereja pelayanan sama enggak? Sama. Sama. Kalau Pak Budi ada di sekretariat, semua rajin. Haleluya, tambah kudus semua. Tapi kalau enggak, yang musuhan juga musuhan, yang ngomong kasar-kasaran, sarkastis, sindir-sindiran juga ada. Bukan Pak Budi ini, Pak Budi Sukabumi. Di sini semua sudah dewasa rohani, amin. Saudara, bagaimana mungkin kita tahu endingnya? Siapa yang akhirnya menjabat, meneruskan usaha bapaknya? Tentu saja yang berhikmat. Petuahnya sama, kenapa hikmatnya beda? Salomo meminta dari Allah. Ketika dia ditanya Salomo, lu mau apa? Saya cuma mau minta hikmat. Karena dia tahu hikmat tidak bisa didapat dari edukasi, dari pendidikan formal, dari kerajaan maupun ayahnya. Dia enggak dapat. Tapi apa yang ayahnya ajarkan, hikmat, cari hikmat, cari hikmat. Itu yang dia kejar. Dan hasilnya dia memperoleh hikmat. Di dalam 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3. Ayat ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Saudara, hikmat itu adalah hati yang mampu menimbang perkara. Hati yang mampu menimbang perkara. Saudara, setiap kali kita mau ngomong, adakah kita pakai hati yang menimbang? Atau pokoknya ngomong dulu urusan belakang? Orang yang berhikmat tidak pernah akan ngomong sebelum menimbang. Yakobus pertama ayat yang ke-19 katakan, hendaklah kau cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan terlebih lambat untuk marah.
Ayat ke-20 dengan jelas katakan, sebab di dalam amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Saudara, lebih baik kita ngomong mikir dulu, setelah itu baru ngomong daripada ngomong dulu baru mikir. Saudara kasih waktu 2, 3 detik, 5 detik untuk mikir sebelum ngomong, itu jauh lebih mudah daripada ngomong dulu baru mikir. 5 jam juga enggak sempat nanti enggak cukup untuk memperbaiki apa yang kita salah omong. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, terlebih lambat untuk marah. Satu anak pulang sekolah, dia bawa rapotnya. Anak kalau pulang sekolah bawa rapot tuh bangga atau takut? 2 itu, kalau jeblok merah semua ya takut. Ya. Tapi kalau nilainya bagus dia pede datang. Dia masuk ke rumah, tunjukkan ke maminya bilang, memang anak mami ini takut Tuhan. Tuhan bantu, hikmat Tuhan menyertai kamu, nilainya bagus. Sampai sore dia nunggu-nunggu papinya enggak pulang-pulang. Papinya pulang karena Jakarta macet, mukanya kusut kayak buntelan. Capek dia. Baru masuk dia bilang, Bibi, hari ini namanya Tony, maaf kalau ada yang namanya Tony. Tony hari ini terima rapot, Bi. Oh ya, capek. Ya. Kalau orang semangat kan, oh ya gitu. Tapi karena capek, oh ya. Bi, lihat rapot Tony. Bapaknya dilihat. Begitu lihat, angka merahnya 8. Kira-kira gimana? Tony, geblek banget kamu ini. Kamu ini bagaimana sih? Masa kebakaran gini? Bi, sabar Bi. Sudah goblok banyak ngomong lagi. Kalau goblok itu mesti sedikit ngomong. Kamu ini minta apa? Kentucky tak kasih. McDonald dikasih. Pizza Hut dikasih. Apalagi? Sushi teh tiap minggu. Lah kok goblok gini toh? Pi, keliru. Apanya yang keliru? Kacamata papi belum burem tau. Papi itu dulu miskin kakekmu. Makannya cuma kangkung sama kecap, itu aja juara pertama. Lah ini kamu dimakani Kentucky, goblok gini kan. Ribut-ribut terus mamanya keluar, ada apa Bi? Pulang kerja kok gegeran. Kalau suntuk di kantor buang di depan rumah, jangan dibawa masuk rumah. Ada amin? Suami-suami, suntuk di kantor jangan bawa pulang rumah. Amin? Sebab paling enak kompensasi kalau lagi suntuk di kantor tuh di rumah, enggak ada yang berani ngelawan. Bukankah dia maha kuasa? Kepala rumah tangga. Saudara, ada apa Bi? Ada apa? Lihat toh Mimi, lihat ini anakmu. Karena jeblok dia lupa itu anak mereka berdua. Anakmu ini loh. Dikasih Kentucky gobleknya kayak gini ini. Wah dikutuki geblak. Mana Bi, mana? Lah ini. Loh Tony, tunjukin rapotmu. Sudah, papi ini enggak sabar, Mi. Pi, Tony itu juara kelas. Tahun depan tuh papi enggak perlu bayar loh. Papi itu, Tony ini dapat beasiswa. Tapi tadi waktu di kamar, Tony buka-buka meja ketemu rapot papi. Jadi mau tak bandingin, jadi yang jeblok merah itu. Papinya udah malu, ketahuan bohong, katanya makan kangkung juara kelas, tapi memang jongkok. Dia sampai 1:30 pagi nggak berani keluar dari kamar mandi, malu ketemu anaknya. Kenapa? Terlalu cepat ngomong. Orang yang berhikmat menahan bibirnya, firman Tuhan katakan. Menahan bibirnya. Saudara pernah nggak mikir, aduh, tadi loh gara-gara satu kata itu. Kalau nggak ngomong itu aja, kok nggak clash loh sama Pak Rofian. Saya itu nyebut nama Pak Rofian itu 5 kali keliru terus, minta maaf Pak. Saudara, hikmat. Hikmat dikenali dari mana? Dari mulut kita dulu. Sebab yang keluar di mulut itu dari dalam hati. Orang bilang berhikmat muluk-muluk, tapi kalau mulutnya, keputusannya, kata-katanya tidak cocok, ketahuan yang di dalam memang enggak punya hikmat. Salomo meminta hikmat, hati yang paham untuk menimbang, yang bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Itu semua disebut sebagai EQ. Emotional quotient. Ada penguasaan diri emosinya. Orang paling enak itu kan emosian toh.
Paling enak kok orang lagi unek-unek tuh, udah dah pokoknya tak telepon Ame aja. Me, lu tahu nggak si Susi? Susinya padahal dengerin aja juga kagak. Ini kalau sudah lagi gini ini bisa kerusak kendang telinga gua. Dia dengerin ke kucingnya, dengerin itu ya. Sebentar, apa Me? Loh, kamu nggak denger tadi? Iya. Terus lagi. Setelah itu gimana Me? Aduh, lega aku sekarang. Kelepasan. Aku damai sejahteranya kembali. Lu damai sejahtera balik dioperkan ke orang lain, enak aja. Saudara hati-hati loh. Saudara unek-unek tentang orang lain itu sedang menabur loh. Orang lain bisa kehilangan damai sejahtera. Saya sama Pak Rofian hari ini lagi jengkelan. Ya Pak. Saya enak sekali. Saya telepon Pak siapa Pak? Pak Ferry. Pak Ferry, lu tahu nggak Pak Rofian? Piang. Habis-habisan. Pokoknya yang paling jahat, paling sadis, paling nyebelin itu semua saya buang ke dia. 3 hari ternyata saya sadar, saya salah paham. Saya baikkan sama Pak Rofian. Pak, maaf aku salah ngerti tentang kamu. Pak Ferry ketemu Pak Rofian minggu depan gimana? Ini orang ini yang jahatin Pak Heri. Ini orang yang ngata-ngatain, ini orang yang... Saudara, kita sedang menabur. Apa yang kita itu kok dioper ke orang lain. Karena itu jangan mau terima tong sampah. Amin. Jangan pernah mau terima sampah. Orang telepon yang ini. Oke deh. Oke. Kita doa yuk. Kamu ngadu sama sumber segala solusi ya. Biar damai sejahteramu kembali ya. Di supermarket tidak ada damai sejahtera. Tak doain. Jangan pernah mau dengerin terlalu banyak. Kelemahan orang Kristen adalah nisirah, orang Belanda bilang. Nisirah, itu loh, itu bahasa Belanda. Artinya, curious. Pengen tahu. Kan kita pengen tahu masalah orang toh. Orang kalau lagi emosi itu, wah diudal semua keluar, bener nggak bener diceritain semua. Dan kita seneng. Jadi orang Kristen jangan mau terima sampah. Amin. Amin. Hikmat tidak membuat tempat kita, tubuh yang adalah bait Roh Kudus, rumah hati kita diisi dengan sampah. Pengertian. Amsal pertama ayat yang ke-7. Orang yang berhikmat harus memintanya dari Allah. Karena hikmat berasal dari Allah. Amsal pertama ayat ke-7 firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, kalau orang nggak takut Tuhan, ya omongannya kacau deh. Orang takut Tuhan, dia takut lu ngata-ngatain. Saya sebelnya kayak apa sama Pak Rofian, saya nggak berani ngata-ngatain. Kenapa? Sebab dia ini ciptaan Tuhan, diciptakan imago Dei, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Lu nggak lihat, udah tampangnya kayak buntelan, ini, hitam jelek, hidup lagi. Waduh, kadang-kadang kita geli ya. Orang bilang, aduh itu tampangnya udah hitam jelek, hidup lagi. Kita geli-geli, tapi kita sedang menghina ciptaan Tuhan loh. Sedangkan semua dikatakan manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Menghina penciptaan Allah berarti kita menghina penciptanya. Saudara kan marah kalau gambaran saudara atau lukisan saudara dihina orang. Gambaran apa ini? Tidak jelas. Saudara, hikmat Allah membuat kita berhati-hati mengomentari tentang orang lain. Kambing terserah, meskipun ciptaan Tuhan dia nggak komplain. Tapi manusia. Seringkali kita ketawa-ketawa ya. Melihat ciptaan Tuhan yang aneh kita ketawa. Saya belajar saya punya sedikit insting jahil saudara. Kalau lihat yang lucu itu nggak tahan. Ya memang lucu kok gitu ya. Nggak peduli situasinya apa, kepengen aja nyeplos ngomentari gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan pemahaman firman yang lebih, dengan mengaplikasikan firman, dengan lingkungan yang baik, hal-hal yang buruk itu berkurang. Saudara, Salomo adalah orang yang berhikmat luar biasa. Tapi kita tahu bagaimana akhir hidup Salomo? Memuliakan Tuhan? Tidak.
Kenapa orang yang minta hikmat diberi hikmat, yang dikatakan hikmatnya tidak ada sebelumnya dan tidak pernah akan ada sesudahnya, bisa tidak mengakhiri dengan baik. Bukan happy ending. Ada beberapa hal. Yang pertama, Salomo menyukai hidup mewah di dalam pesta pora. Show off. Dikatakan peralatannya semua dari emas. Untuk apa saudara? Dikagumi. Waktu Ratu Seba datang, wah show off semua, tunjukin. Untuk apa saudara? Orang Kristen tidak perlu show off. Amin. Orang Kristen tidak boleh mewah-mewah. Boleh enggak? Pakai baju bagus boleh enggak? Oh boleh. Bagaimana mau menyaksikan Allah kita luar biasa, Allah kita itu pemenuh segalanya. Kalau kita tidak pernah menunjukkan siapa Allah kita. Tapi balance-nya ada dong. Kalau saudara kesini pakai mobil yang harganya enggak kepikirkan nolnya aja saya ngitung bingung. Gitu toh. Terus ketika ada himbauan, hari ini kita ada pelayanan berbagi kasih. Benevolent, ayo tabur untuk pekerjaan Tuhan. Banyak saudara kita. Ya, cari yang paling kecil, paling kumel, paling kotor. Enggak cocok, enggak matching orang bilang. Menikmati berkat Tuhan, menunjukkan Tuhan memberkatimu, yes. Tapi konsekuensinya, balance-nya ada. Jangan kaya hanya untuk diri sendiri. Saudara, harus imbang. Salomo menyukai kemewahan. Tentunya secara tidak langsung, cepat atau lambat, dia akan terjerat dalam dosa arogansi, pamer. Kalau saudara pakai anting baru 3 keret, cincinnya 7 keret, terus panjang nyanyi, haleluya, gelap, ini lampunya kurang terang, Pak Budi, ini kurang terang, kasih lampu lebih banyak, biar waktu nyanyi, gelap. Enggak ada angkat tangan gini terus, angkat tangan ya gini, ini gini. Untuk apa? Untuk dilihat orang. Jujur ini, ibu-ibu dandan untuk siapa? Untuk Tuhan itu terlalu religius deh. Untuk suami atau untuk suami orang? Ya, suami sendiri itu seringkali dapat yang paling jelek, roll-rollan, krim, dasarnya letek yang sudah warnanya aja enggak jelas, kancingnya potol 3. Ada amin? Yang ketawa pasti ngalami. Saya pernah ngalami, karena itu saya bisa cerita. Istri saya itu punya baju banyak, tapi kalau tidur pakai daster batik yang kancingnya potol, itu dipakai terus. Saya bilang, aduh jelek banget loh. Apa ini adem, ini enak, ini adem, di kulit adem gitu. Saya bilang, kamu pakai sekali lagi tak gunting-gunting. Dan saya lakukan loh saudara. Di mana dasarmu? Udah untuk ngepel mbok, gunting-gunting. Kalau enggak dipakai terus adem terus itu. Saudara, kita dandan untuk siapa? Untuk ya dilihat orang lain enak. Tapi jangan fungsinya keliru. Suami harus number one. Yuk dandan cantik untuk siapa? Untuk 2 yang udah jadi 1. Untuk yang dipanggil oleh Sarah, master. Tuanku. Saudara, contoh ibu saya. Sampai umur 77. Dia itu enggak pernah di ruang tamu atau ruang makan pakai daster. Karena masih ada suaminya. Daster masuk kamar. Dan ini ya, meskipun nenek-nenek keriput, Live Life merek ininya aku tahu. Bedaknya Maya. Plus bedak Purol untuk keteknya. Saudara, karena ibu saya enggak punya anak perempuan. Jadi kalau ngajak belanja-belanja ya saya yang bungsu yang ditenteng. Dia enggak pernah nampil seadanya di depan suaminya, di depan umum, di ruang tamu. Tapi kalau sudah masuk kamar urusan dia, mau pakai daster yang paling jelek, paling dekil silahkan. Tapi selama masih ada suaminya di ruang umum, dia menghargai dirinya, berarti menghargai suaminya.
Amin. Tapi begitu papa saya meninggal, check out, dia nggak mau pakai lipstick. Dulu ibu saya itu paling seneng kalau diajak ke toko kain. Nih, ke toko Probitas, banyak kain bagus-bagus, seneng. Begitu suaminya meninggal, enggak, bajunya cukup sampai kapanpun, sampai mami pulang juga enggak habis. Dia berdandan untuk kekasihnya, untuk Tuhannya. Ya, kita jangan dandan lebih hebat untuk yang orang lain. Mau FA, pasang bulu mata palsu. Loh susah, waktu nyembah nanti kan jam bleber semua itu maskara saudara. Amin. Berdandanlah cantik pada tempatnya. Ya. Saya nggak terlalu ekstrim kok. Istri saya mau pakai baju sininya buka sedikit off shoulder, asal nggak di pasar kopro ya silahkan. Kalau pasar kopro bisa disengin orang, dimasukin puntung. Ya toh. Di tempat pesta di hotel berbintang, monggo silahkan, saya tidak terlalu itu. Ya, pernah, tapi istri saya itu kan anak pendeta. Jadi kakaknya lebih strict dan sedikit old fashion gitu ya. Di satu pemberkatan dia pakai baju, bajunya baru saya beliin, memang ada sedikit low cut gitu. Saudara tahu, sepanjang pemberkatan dia tidak boleh masuk ruang pemberkatan, suruh duduk di pojok, cari sapu tangan atau apa, tutupi itu. Waduh. Saya bilang enggak lah, lain kali kamu bilang ke saya, bilang ke dia, ya suamiku tidak komplain kok. Saya juga tahu kok ukurannya, jangan mencobai ya toh, cari macam-macam. Salomo hidup mewah, kemewahan tidak keliru, yang penting balance. Dan punyailah sense of crisis. Saudara mau berbagi kasih, bagi-bagi sembako di daerah kebanjiran, enggak perlu pakai gelang keroncong 12. Lah nanti waktu disunting tuh loh enak jadi kerincing, kerincing, kerincing. Malah digarong loh saudara. Punya sense of crisis, kita datang ke situ semua seragamnya jeans dan kaosnya kasih kaos oblong semua. Jangan pakai yang aneh-aneh. Mau pelayanan berbagi kasih pakai kacamata hitam Hermes, habis itu ribut. Mana kacamataku Hermes, kacamata. Nah semua orang suruh ribut ngurusi dia, kacamata dia, bukan kepada jiwa-jiwa. Saudara, pada tempatnya, kemewahan tidak keliru, tapi pada tempatnya dan punya balance. Berani pakai, berani kasih untuk pekerjaan Tuhan. Itu, amin. Yang kedua, Salomo memuaskan hawa nafsu duniawinya. Saudara tahu berapa istri Salomo? Ya ibu, 700 istri, 300 gundik, ceceng pas nggak pakai kembalian, saudara. Ini gila betul toh, saudara. Ya. Dan karena istrinya itu dari mana-mana, Salomo itu pinter. Orang Kristen kan seringkali demikian. Dia bilang, aku enggak berniat loh ngambil istri baru. Ini kan raja yang takluk memberikan upeti nyodorkan anaknya. Biar mengabdi sama Salomo yang penuh hikmat. Apa daya aku menolaknya. Kucing kok dikasih gereh, kasih ikan asin. Ya. Saudara bukankah kekristenan kita sendirian? Aku enggak minta, aku enggak pernah terima suap. Tapi dia ngasih balas jasa kok. Saudara hati-hati. Hendaklah kekristenan itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab ada resikonya. Ketika engkau menerima istri dari begitu banyak dengan dewa-dewanya. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan jangan sesat. Pergaulan buruk merusak semua kebiasaan yang baik. Salomo dulu luar biasa. Kalau kita lihat Daud, ayahnya, lifestyle-nya beda. Setiap pagi aku mempersembahkan korban kepada Allahku. Every day dia punya hubungan intim dengan Allahnya. Sedangkan Salomo di firman Tuhan katakan setahun 3 kali aku mempersembahkan korban kepada Allahku. Lifestyle-nya berbeda. Kenapa? Lah sibuk ngurusi ceceng istri dan gundeknya. Saudara, pergaulan buruk merusak semua kebiasaan baik. Enggak peduli berapapun umurmu. Enggak peduli sepinter apa, tapi pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Jaga pergaulan. Paling aman bergaul dengan sesama anak Tuhan, ikut kul. Ya, minggu depan kita doa keliling lagi. Amin. Siapa yang ikut kul di sini? FA, kul? Kul? Oh semua buka kul di rumah masing-masing. Aduh saya tidak mau mempermalukan siapapun, maaf. Saudara jangan pernah merasa seminggu sekali cukup loh. Kul bukan satu yang populer, tapi kul penting.
Satu-satunya kans untuk saudara bertumbuh secara firman dan rohani adalah di kul. Saudara di kini saya bilang firman, Pak mau tanya ini, oh diusir sama yang lainnya. Kamu ngaco aja, kita lagi denger lucu-lucu itu Saudara hati-hati, dengar firman jangan cuma lucu-lucunya. Amin. Ya tapi perlu biar nggak ngantuk. Ya itu bisa diterima. Tapi inti apanya harus jelas. Kul adalah satu-satunya sarana untuk saudara bertumbuh. Saudara bisa two-way communication, bertanya tentang kebenaran firman. Setiap bulan sekali, minggu kedua, hari Sabtu, di gereja kami diberikan satu Bible study. Diajar oleh guru-guru pintar-pintar sekali loh. Termasuk gurunya Pak Johan, gurunya Pak Budi. Pengetahuannya luar biasa. Doktor ya Pak Ambesa itu ya. Doktor Stefano Ambesa, pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bethel. Saya kasih berbulan-bulan, bertahun-tahun, cuma diterima itu dalam arti seperti menggarami laut atau enggak saya juga enggak tahu. Enggak ada komentar, enggak ada apa, diam aja diterima. Tapi akhir-akhir ini saya suka cita. Saya bilang Pak Stefano, sekarang 15 menit sebelum jam 12 stop, 15 menit kasih kesempatan untuk tanya. Wah, dulu waktu pertama suruh tanya enggak ada yang berani tanya. Semua takut dinilai lebih bodoh. Padahal banyak yang pengen tahu juga. Begitu ada satu tanya, Pak ini, semua menyimak. Karena saya belajar dari kesalahan orang lain kan lebih murah. Amin. Sekarang tapi orang nggak peduli. Pokoknya gua nggak tahu, gua ragu-ragu ini, gua nggak jelas ini. Tanya. Saya katakan ini yang saya inginkan. Bible study should be like this. Semua orang bertanya tanpa memikirkan gengsi, nggak perlu jaim lagi. Karena aku belum tahu, aku tanya. Supaya aku tahu yang kebenarannya dan aku bisa menjelaskan kepada yang lain. Saudara, ayo ikut kul. Kul adalah satu-satunya sarana untuk kita bertanya dan tidak malu. Wong kalangan sendiri, kakilang toh. Kalangan sendiri, kalangan terbatas. Kalau saudara tanya di forum yang besar kan takut malu. Di kalangan sendiri, di kul. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Salomo, karena punya istri dari banyak background. Punya dewa-dewa masing-masing. Dia ingin, ya salah satu kelemahan Salomo, dia lebih milih jadi man pleaser daripada God pleaser. Dia ingin menyenangkan istri-istrinya, biar betah istriku dari mana? Dari kutub utara, sini tak bikinkan iglo. Tuh dewa iglo di situ. Dari mana-mana semua dibikinkan ya kuil-kuil untuk penyembahan. Dan kita lihat bagaimana Salomo pada akhir hidupnya. Dia mau ngajar juga susah. Daud ngajar ke Salomo. Sekarang satu positif thing dari Salomo. Salomo itu kira-kira anak yang lahir dari sesuatu yang positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif, Bu? Maminya sudah jelas suami orang. Istri orang. Mau-maunya dikelesin sama atasan suaminya. Kita nggak bisa salahkan, itu salahnya Batseba. Masa dia mandi telanjang di alun-alun. Ya Daud enggak sengaja lihat toh. Oh ya enggak. Mau kayak apa kalau dia tidak pernah ada satu dosa itu murni dari satu orang. Suami istri kalau berantem, ini salahmu. Enggak pernah. Kalau cuma satu orang, Pak, enggak ada suara. Mau kayak apa jahatnya enggak ada suaranya. Pasti berdua. Saudara bilang, aku tuh sudah diem loh, digampar juga. Enggak mungkin. Diem tapi setelah sekian lama nyeletuknya yang enggak. Amin. Seringkali nyeletuknya kecil tapi langsung teng. Ya toh, itu energi laki-laki yang lagi emosi langsung naik mengalir ke sini. Blok gitu saudara. Jadi saya kalau melayani orang yang konseling soal digambarin, saya bilang gini deh Ibu. Betulkah Ibu menahan bibir? Firman Tuhan Amsal katakan menahan bibir berpengetahuan. Menahan bibir enggak? Ya namanya masih emosi toh Pak. Dikatain semut aja diinjak gigit kok. Saya kan lebih gede dari semut, ya salahnya sendiri. Saudara makanya ngerti. Ya. Enggak pernah kita bisa blame 100% orang lain. Pasti ada kontribusi pihak yang lain. Salomo bukan dari background yang baik. Ibunya terus terang, bahasa Jakartanya gatel. Bapaknya bangor. Ya. Menghasilkan anak hasil selingkuhan mati. Tapi Salomo anak selanjutnya. Tapi saya percaya Daud di dalam pertobatannya,
sekaligus Batseba meskipun tidak dicatat, dia bertobat sungguh-sungguh. Daud bukan orang yang jaim loh. Ketika bertobat dia tidak kalangan terbatas, tapi diuarkan, dimasmurkan supaya semua orang tahu. Dan kita lihat, seburuk apapun backgroundmu, kalau firman Tuhan itu nyata ada dalam hidupmu, engkau bisa menjadi orang yang luar biasa. Banyak orang terus diintimidasi dengan masa lalunya. Lu kan begini, lu kan begitu, lu kan begitu. Hei, Kolose 3 katakan aku menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Berani proaktif. Banyak orang Kristen ketika didakwa iblis, kamu nggak mungkin lah, kamu nggak mungkin pelayanan, kamu nggak bisa, kamu nggak layak, kamu nggak ini, kamu nggak itu. Saudara, sadari, seburuk apapun, tapi engkau jadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kau punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk meminta kepada Allah. Hikmat itu dipercayakan dalam hidupmu. Buktinya nyata adalah Salomo. Backgroundnya tidak menunjang. Tapi ketika dia meminta dengan sikap hati yang benar, Allah mempercayakan hikmat dalam kehidupannya. Dan hikmat itu yang membuat dia tertulis, tercatat menjadi orang sumber, mempunyai hikmat yang luar biasa. Oke. Yang pertama, knowledge kita bisa dapat dari pendidikan, dari belajar, semua kita punya pengetahuan. Tapi hikmat, hati yang faham menimbang, yang baik dan yang jahat, itu hanya dari Dia. Minta kepada Dia. Setiap hari mintalah hikmat Tuhan. Tuhan beri hikmat. Apalagi kalau saudara punya urusan, hari ini aku harus ketemu petugas pajak. Hari ini aku harus ketemu klien yang mau cheating. Minta hikmat. Saya selalu minta hikmat. Dulu saya minta untung-untungan. Minta wholeheartedly. Minta dengan sepenuh hati. Tuhan berikan hikmat-Mu. Sehingga aku bisa. Dua orang hamba Tuhan. Satu hamba Tuhan dari pedesaan. Hamba Tuhan dari pedesaan itu kan sederhana. Ya, low profile. Yang satu hamba Tuhan dari Jakarta. Gaya wangi. Naik turun mobil dasinya kinclong. Mereka belajar di sekolah yang sama. Lalu dia ngobrol-ngobrol. Kebetulan hari itu pelajaran yang diterima, dia ada seminar berbicara mengenai hikmat Salomo. Pendeta yang dari kota besar ini sudah lama memang gerah dengan pendeta yang dari kota kecil yang low profile. Seringkali dia menegur kata-kata Bible based berdasarkan kebenaran firman, tapi membuat dia tidak suka. Ini saatnya untuk gua gasak ini orang kampung ini. Lalu dia tanya, namanya, sebut aja namanya Harry. Her, tadi kita dengar tentang hikmat Salomo. Kalau you jadi Salomo, Tuhan tanya hari ini, apa yang kamu minta? Hikmat atau kekayaan dan kuasa? Dengan tenang pendeta dari kampung ini mengatakan, aku minta kekayaan dan kuasa. Jelas toh, dari tampangnya aja begitu, memang ini enggak rohani. Masa pendeta ditanya minta hikmat atau harta, pilih harta. Matre lu. Hamba Tuhan pedesaan ini diam aja, lalu dia katakan, ya sekarang giliran gua tanya. Kalau gua tanya ke lu, Tuhan ketemu kamu tanya, lu minta hikmat atau kekayaan? Tentu aja hikmat dong, pasti hikmat. Buat apa kekayaan? Lalu dengan tenang hamba Tuhan pedesaan, orang selalu minta apa yang dia enggak punya. Nangkep ya? Hamba Tuhan pedesaan ini sejak awal dia sudah punya hikmat. Karena itu ketika orang ini mau mempermalukan dia sudah hikmatnya udah jalan. Dan dia bilang oke, ya, everybody know, ya terbukti toh orang selalu minta apa yang dia nggak punya. Artinya dia sudah punya hikmat, karena itu dia pengen punya kekayaan. Tapi orang yang itu tidak punya hikmat. Saudara, hikmat mengalahkan inteligensia. Amin. Tidak peduli sepinter apa engkau, gelarnya berderet-deret DRS. Wong gelar yang asli aja kalah, apalagi gelar yang abal-abal. Saya nggak mau ngomong, di Jakarta ini sekarang banyak gelar abal-abal. 25 juta langsung dilantik loh saudara. Saya sebetulnya sangat gerah dengan keadaan itu, tapi saya cuma sarankan, kalau kamu pulang ke surga, apa ya ditanya gelar toh? Anyway ya udahlah, kamu belum punya gelar sih. Saya gelarnya udah S3, SD, SMP, SMA.
Jadi saya nggak perlu lagi yang gitu-gitu. Amin. Apa yang ditangkap hari ini? Hikmat melebihi logika. Hikmat melebihi knowledge kita. Dan hikmat tidak bisa dipelajari, tidak bisa dibeli. Hanya diminta dari Dia. Hikmat akan diberikan kalau engkau setia dalam perkara kecil. Maka akan dipercaya untuk hikmat yang lebih besar. Selamat berhikmat. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Biarlah setiap kami boleh mengerti, menghadapi hari-hari yang semakin jahat, menghadapi kedatangan-Mu yang kedua kali yang tidak membuat keadaan lebih baik. Sungguh kami perlu hikmat Tuhan, bukan seminggu sekali, tapi setiap pagi dalam hidup kami. Supaya kami boleh mengeluarkan kata-kata yang berhikmat dan tidak membuat dosa dengan kata-kata kami. Sebab apa yang keluar di mulut meluap dari dalam hati. Ajar kami untuk senantiasa setiap kata-kata kami menjadi berkat. Setiap kata-kata kami punya power. Setiap kata-kata kami membangun orang lain dan bukan melemahkan. Setiap kata-kata kami menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Seorang hamba Tuhan John Hagee katakan, never underestimate the power of your words and deeds. With a few kind words, you can change a person's life. Hanya dengan kata-kata yang penuh hikmat, hikmatnya berasal dari Allah. Engkau bisa merubah kehidupan seseorang. Engkau bisa membawa seorang yang sedang menuju ke jurang maut diselamatkan dan kembali mencari Tuhan. Bapak, ampuni kalau hari-hari ini kami banyak melakukan kesalahan dengan lidah kami yang kurang hikmat. Tapi hari ini kami mau terus minta hikmat Tuhan. Every morning kami akan mulai dengan meminta hikmat Tuhan. Sehingga apapun yang keluar meluap dari mulut kami adalah kata-kata hikmat surgawi. Yang menjadi berkat dan membangun sesama kami. Meteraikan setiap kebenaran firman. Kami mau memulai bukan dari yang besar-besar. Kami mau mulai dari diri kami sendiri. Lingkungan terdekat dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam bertetangga kami. Biarlah setiap kata-kata hikmat kami keluar. Dan kami tahu ketika kata-kata hikmat keluar, meninggikan Allah, memuliakan Allah akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Meteraikan semuanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan mampukan setiap kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Setiap kita yang merespon firman dengan hati dan siap mempraktekkan dalam kehidupannya, mari bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.